Saya lihat di daftar registrasi ada tambahan biasanya UNU, UIN Saizu, Unwahas. Ini nampaknya ada dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Sudah hadir? Belum ya? Terus Universitas Bamada Selawi, Tegal ini. Belum juga ya? Oke, berarti ini masih dari Unwahas. Oh ya, Unwahas. Dari Unwahas sudah hadir? Belum? Belum, nggih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Iqbal MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang kami hormati Ibu Dr. Naili Rashidah SSM Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Ramdan Yuryanto MAG selaku Koordinasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Khalid Irfani MAG atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Sulaiman MPD, Koordinasi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, serta yang kami hormati peserta webinar pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara webinar menulis artikel populer di media online menjadi mahasiswa kreatif dan produktif di era literasi digital. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menerima ilmu dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, pemaparan materi. Acara kelima, penutup. Demi kelancaran webinar pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca umul kitab. Libtigha'i maradatillah wali syafaati rasulillah wali kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Menginjak acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Dharma Rizky Sufiantara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Dr. Naili Roshidah, M.Hum, dan Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Bapak Dr. Andes M. Faizul Husnayain, MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab FAI Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Bapak Ramdan Yuryanto, MAG, dan yang saya hormati moderator Ibu Dewi Solehah, MPD, dan narasumber webinar Bapak Khalid Irfani dan Bapak Ahmad Sulaiman, MPD, dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Mukti. Sebagai Ketua Panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa terwujud dan lancar hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, webinar kami adakan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan kita semua. Insya Allah, tema yang akan kita dengarkan adalah menulis artikel populer di media online. Maka dari itu, bagaimana kita sungguhkan menyimak pemaparan materi dengan antusias. Kita catat hal-hal penting yang disampaikan, sehingga kita akan mendapatkan banyak manfaat-manfaat, lalu kita terapkan dengan mengamalkannya. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua disampaikan oleh Koordinasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto kepada Bapak Ramdan Yuryanto, MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Rektor Universitas Wahid Hasim, serta Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Lasem Rembang beserta seluruh jajaran dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang ada di dalamnya. Yang terhormat pula pemateri pada siang kali ini. Pertama,
Untuk pemateri pertama ada Ibu Faikotun Ni'mah dari Stay Lasem yang menggantikan Pak Khalid Irfani. Kebetulan saya tadi dihubungi beliau. Hari ini tepatnya istrinya melahirkan. Mari kita doakan semoga kelak menjadi anak yang soleh, banyak kontribusi kepada negara, bangsa, dan juga agama. Dan tak lupa pula moderator pada siang hari ini Bu Dewi Soleha Maisaroh serta mahasiswi yang hadir, yang join pada webinar siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, hidayah, inayah. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, semoga sampai akhir acara. Dua kalinya sholawat serta salam kita sampaikan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok perubahan yang telah membawa ilmu pengetahuan kepada khususnya umat Islam dan umumnya kepada seluruh umat yang ada di muka bumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, latar belakang adanya acara ini tidak lain, yang pertama adalah bentuk kerjasama dari UNU Purwokerto beserta Universitas Wahid Hasyim Semarang, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat Lasem, serta UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kemudian kedua kalinya, acara ini tidak lain adalah bentuk peduli kami untuk memfasilitasi mahasiswa, untuk peningkatan kemampuan mahasiswa. Di mana acara pada siang hari ini adalah webinar nasional menulis artikel populer di media online. Menjadi mahasiswa kreatif dan produktif di era literasi digital. Singkatnya teman-teman, bahwa saat ini menjadi seorang penulis tidak seperti zaman dahulu. Mendapatkan referensi, mendapatkan data, mendapatkan segala hal lebih mudah. Karena sekarang sudah banyak buku-buku yang kemudian didigitalkan, ada di PDF-kan, bisa diakses di berbagai platform. Itu memudahkan kita untuk produktif menjadi seorang penulis. Bukan hanya itu, menjadi seorang penulis secara manfaat ada banyak, salah satunya adalah aktualisasi diri, terus menambah wawasan, kemudian manfaat yang lain juga bisa didapat sebagai misalkan manfaat finansial. Menjadi seorang penulis yang aktif tentu menghasilkan teman-teman. Beberapa ada yang dihargai oleh platform satu tulisan dengan sekian-sekian, atau platform yang sudah besar, Suara Merdeka atau yang lain sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa itu sangat membantu, di mana mahasiswa mencari kegiatan, khususnya kegiatan yang menghasilkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena pemateri sudah hadir, pesan saya ikuti webinar nasional ini dari awal hingga akhir, ambil sebanyak-banyaknya manfaat yang Anda dapatkan, kemudian praktikkan di kehidupan teman-teman menjadi seorang penulis yang kreatif dan produktif. Terima kasih dari saya. Tetap semangat teman-teman, meskipun beberapa ada yang sudah liburan, beberapa ada yang masih belum libur. Cukup sekian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Baiklah, tiba saatnya kita di acara ini yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab webinar menulis artikel populer di media online.
menjadi mahasiswa kreatif dan produktif di era literasi digital yang akan dipandu oleh Ibu Dewi Solaha Maisaroh MPD selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada acara webinar siang hari ini. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Dewi Solaha Maisaroh MPD, Pendidikan, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Ngawi. S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2 Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman kerja Murabiah di Pondok Modern Matlaul Huda Bandung 2013-2014. Tim protokoler tamu negara cabang olahraga tenis kursi roda pada ASEAN Para Games Jakarta 2018. Pewarta kontrak bidang wisata di Kompas.id Jakarta 2018-2019. Dosen Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Abayat Hashim 2022 sampai sekarang. Dosen tetap program studi pendidikan Bahasa Arab Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2022 sampai sekarang. Prestasi akademik. Lulusan terbaik S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada wisuda ke-114. Prestasi non-akademik. Wisudawan terbaik bidang non-akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada wisuda ke-114. Baik itu tadi CV dari Saudari Ibu Dewi Solaha Maisaroh MPD. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Ibu Dewi Solaha Maisaroh MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNU Purwokerto, Bapak Ramdan Yuryanto, SPD MAG. Bapak, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Sulaiman, SPDI MPD, beserta dan Ibu Faikotun Nikmah selaku narasumber pada siang hari ini. Dan juga para hadirin peserta webinar yang kami banggakan dari seluruh sivitas akademika dari beberapa kampus. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber dan juga para teman-teman sivitas akademika yang menjadi peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Solaha Maisaroh yang akan memoderatori webinar selama 1,5 jam ke depan. Ya, sebagaimana yang telah diumumkan, webinar pada pertemuan kali ini adalah menulis artikel populer di media online dengan tema menjadi mahasiswa kreatif dan produktif di era literasi digital. Di era sekarang, teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Menghadapi era ini, diperlukan literasi baru yang memanfaatkan digital untuk meningkatkan kemampuan literasi. Dengan melek literasi digital, diharapkan seluruh mahasiswa dapat lebih kritis dan kreatif dalam memilih informasi. Oleh karenanya, forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti aktif karena banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara kali ini. Penyampaian setiap pemateri diberikan waktu selama 40 menit. Selama pembicara menyampaikan materi, tidak diperbolehkan kepada peserta untuk menyalakan mikrofon, melakukan interupsi, atau bertanya di tengah sesi. Tanya juga ke pembicara menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Ibu Faikotun Nikmah, yang mana beliau ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Lasem, J. Yang mana beliau ini dulunya
menyelesaikan program sarjana di Sekolah Fakultas Usuluddin dan Humaniora Prodi Tafsir dan Hadis Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dan menyelesaikan studi magisternya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, betapa banyak kepernahan-kepernahan yang Ibu Faikotul Nikmah lakoni, dan juga beliau juga memiliki pengalaman sosial, yaitu menjadi peserta program kepedulian dan kepeloporan pemuda PKKP Angkatan 10 tahun 2019 ya, di Desa Pinggan, Kecamatan Bulu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Dan juga masih banyak sekali kepernahan-kepernahan beliau yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu mengingat waktu yang kita sudah agak terlambat ya. Maka untuk itu kepada Ibu Faikotul Nikmah, waktu dan tempat kami silahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Oke, semoga Ibu 40 menit nggih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten Ibu, mungkin untuk mikrofon belum dinyalakan, mungkin belum terdengar suaranya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UNU Purwokerto, yang kami hormati Rektor Unwahas Semarang dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat, beserta seluruh dosen, seluruh tenaga pendidik yang ada di ketiga perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang terkhusus kami hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab ya, FAI UNU Purwokerto, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Sulaiman MPD selaku narasumber utama ini dari UNU Purwokerto. Kemudian yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dewi Solehah MPD dari Unwahas Semarang, dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan webinar ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang telah menyempatkan diri di waktu liburan ini ya, ini sudah liburan ya, untuk mengikuti webinar pada hari Jumat ini dalam webinar yang berjudul menulis artikel populer di media online dengan tema menjadi mahasiswa kreatif dan produktif di era literasi digital. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berjumpa meskipun hanya via online. Kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, dan ini mohon izin saya di sini sebagai wakil dari Bapak Khalid Irfani MAG. Ya. Saya ini sebagai pengganti beliau karena hari ini benalah istrinya melahirkan. Jadi saya juga sebagai dosen Sai Al-Hidayat, terus kami mengampu di Prodi Ekonomi Syariah. Saya kebetulan menjabat sebagai sekretaris prodi.
untuk saat ini ya. Kemudian salawat wassalam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok qiyamul lail. Amin Allahumma amin. Baik, saya akan menyampaikan PPT-nya. Ini sudah biasanya sudah ada belum? Untuk PPT sudah dikirim ke panitia ya. Mungkin bisa di-share. Ya, terima kasih. Menguasai penulisan artikel online ini khususnya artikel populer ya. Kalau artikel ilmiah kan juga ada, itu biasanya ditulis di jurnal-jurnal. Nah ini saya lihat ini temanya arahnya ke artikel populer yang itu bisa ditulis oleh semua kampus aktivitas akademikanya. Mahasiswa bisa, dosen tidak bisa. Biasanya itu kalau artikel populer itu dicantumkannya itu biasanya di mana? Di koran-koran gitu ya. Di mana di web juga biasanya ada ya yang khusus menyediakan rubrik-rubrik itu di kolom-kolom itu. Nah, biasanya kalau di koran, koran itu kan ada juga yang online, ada yang offline, ada yang online. Jadi apalagi saat ini kan era digital ini semakin berkembang, maka kita tidak hanya berbagus pada offline saja, tapi online juga kita manfaatkan. Apalagi generasi yang kekinian itu biasanya lebih aktif ya di dunia medsos. Biasanya itu kalau di medsos misal carilah yang harus sedikit untuk menulis artikel atau opini di sejenis poros mahasiswa seperti ini. Seperti itu ya. Ini yang pertama ini ya. Ini ada 5 poin yang ditulis di sini. Yang pertama itu kita harus paham apa sih pengertian media online. Kemudian yang kedua mengidentifikasi target audiens, siapa pembaca. Kemudian yang ketiga membuat judul yang menarik. Yang keempat menata konten yang menarik. Kemudian yang kelima mengoptimalkan untuk SEO. Next, untuk halaman yang pertama. Media online. Ini sangat penting kita paham dunia online, apalagi sekarang apa-apa di online kan. Konten dinamis di mana konten menjangkau halayak global secara instan, bentuk opini, terancam diskusi. Nah, ini menawarkan peluang yang sangat besar ya bagi mahasiswa untuk penulis secara online untuk mengekspresikan idenya, kreativitas, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah ini ada di Indonesia, ini mahasiswa ya. Mahasiswa dapat memanfaatkan kekuatan media online untuk membangun efek pribadi, menarik ini dan mendapatkan pengakuan atas perspektif dan bakat unik mereka.
kunci sukses. Nah, kunci sukses di media online terletak pada pembuatan konten yang menarik, informatif, dan relevan yang sesuai dengan target audiens. Kalau untuk media, itu tidak hanya dunia tulis menulis, mungkin teman-teman bisa membuat konten kreator, ya. Dia bisa menjadi konten kreator, membuat video atau apa itu bisa diunggah di internet agar bisa dilihat oleh para audiens. Bagaimana kita mampu memberikan informasi, gitu ya, pengetahuan, wawasan untuk kita share-kan ke audiens, ke media sosial, ke masyarakat, tentunya yang positif. Nah, yang kedua, mengidentifikasi target audiens. Kira-kira yang melihat, yang membaca gitu ya, yang mendengarkan itu siapa. Jadi mahasiswa harus mengidentifikasi audiens target mereka dengan mempertimbangkan generasi, minat, preferensi, dan pola perilaku untuk menyelesaikan konten secara efektif. Misal ya, kalau teman-teman mau menulis artikel populer atau opini. Misal saya itu dulu waktu mahasiswa, nah ini sekalian share pengalaman ya. Saya juga rada-rada aktif gitu ya, menulis artikel. Nah, saya pernah menulis itu di NU Online, itu kan ada bagian untuk menulis opini ya, artikel. Itu saya juga dulu pernah menulis, nah, bisa teman-teman cari misal, kayaknya masih ada. Kalau kita pernah menulis di online, nah itu salah satu manfaatnya adalah karya itu akan muncul sampai mungkin ketika kita sudah nggak ada itu karya itu bisa dicari. Nah, saya pernah menulis itu harmonisasi budaya Jawa dan Islam. Itu waktu saya masih mahasiswa S1 di NU Online. Nah itu kalau di yang kita nulisnya itu adalah di web NU Online, berarti ya kita harus menuliskannya itu berarti siapa kira-kira audiennya. Nah berarti kan kebanyakan warga NU gitu ya misalnya. Nah itu berarti kita menuliskannya ya kira-kira yang sesuai yang membaca lah gitu ya. Dan kemudian melenceng gitu ya. Kemudian kalau kita mau menulis misal di poros mahasiswa, itu di koran Sindo ya, sekarang masih ada atau enggak? Kalau zaman saya dulu mahasiswa itu masih ada. Biasanya itu di kolom mahasiswa itu berbondong-bondong para mahasiswa itu ini kejaran nulis di situ. Dan biasanya dapat sih seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri ya. Kalau kita menulis di online, nah itu ada ini apa namanya ya, ribetnya juga. Nah, kalau ini zaman saya kuliah itu minimal 100 berapa lah. Itu dari koran online-nya. Nah, biasanya ada kampus-kampus yang mungkin sudah besar dan punya dana khusus untuk memberikan ribet kepada mahasiswanya, itu bisa kita habis menulis apa di misal di koran online atau offline, kita ajukan ke kampus, diberikan ribetnya. Jadi kalau dapat 2, alhamdulillah dapat double ya. Jadi itu tidak ada ruginya kalau kita mau menulis di media sosial yang positif ya. Dan biasanya di rubrik-rubrik seperti itu biasanya juga dikasih tema. Jadi kita harus mengikuti temanya apa yang harus kita tulis. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi ya apa yang bisa kita sampaikan. Jadi mengikuti kesenian gitu ya. Memahami kebutuhan dan harapan audiens memungkinkan membuat konten yang menjawab permasalahan tertentu, menawarkan wawasan berharga dan memicu interaksi yang bermakna. Nah, kemudian selanjutnya menyempurnakan gaya penulisan, topik dan pendekatan mereka untuk menarik dan mempertahankan baca. Jadi topiknya itu ditentukan sebaik mungkin. Atau kalau di dalam media itu ditentukan apa temanya, berarti kita harus mengikuti temanya. Dan kemudian keluar dari tema. Nanti tulisan kita dikoreksi oleh redaktur, nanti tidak diterima kalau tidak sesuai tema biasanya ya. Mungkin kurang menarik atau mungkin tidak sesuai target audiens, itu tidak diterima.
Kemudian membuat judul yang menarik. Nah, tentunya judul itu harus kita buat semenarik mungkin. Nah, judul beda dengan tema ya. Kalau tema itu berarti secara global gitu ya, apa yang ditulis. Kalau judul itu lebih fokus poin-poin yang akan kita tulis di dalam penulisan kita. Dan biasanya kalau untuk menulis karya ilmiah terlebih artikel yang populer itu harus dibuat semenarik mungkin biar yang pembaca itu belum baca isinya itu sudah membahas duluan gitu ya judulnya, dan harus kekinian. Misal kalau zaman COVID berarti ya kita menulisnya harus yang kebanyakan tentang COVID gitu ya. Bisa kalau zaman dulu marak tentang flu burung ya berarti ya dituliskannya yang seputar itu gitu yang kekinian gitu. Kemudian judul itu yang menarik, kemudian ringkas dan memikat gitu. Kalau untuk karya ilmiah populer, judulnya tidak boleh banyak-banyak. Kalau mungkin skripsi atau tesis itu kan banyak. Nah, tapi kalau untuk karya artikel non populer, nah itu cukup yang ringkas saja tapi menarik. Manfaatkan kata-kata yang kuat, pemicu emosional, kesenjangan rasa ingin tahu dalam judul dan dapat bangkitkan minat pembaca. Menguasai seni pembuatan judul sangat penting bagi mahasiswa. Kemudian menata konten yang menarik. Mengorganisasikan konten ke dalam bagian-bagian yang logis menggunakan subjudul, poin-poin, meningkatkan keterbacaan, pemahaman, dan retensi untuk audiens peminat. Mahasiswa harus mengadopsi pikir yang jelas dan koheren yang membantu pembaca melalui artikel yang disajikan tadi ya. Kemudian menggabungkan elemen bercerita, elemen interaktif, dan konten multimedia yang memperkaya pengalaman pembaca. Jadi yang ditulis itu ya harus berkesinambungan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, itu harus nyambung kalau kita menulis artikel populer ya. Dan penulisan artikel itu boleh menjawab isi dari artikel yang ditulis orang sebelumnya mungkin ya. Itu bisa boleh. Kalau tulisan kan seperti itu, tidak hanya artikel sebenarnya ya. Karya-karya buku juga seperti itu. Misal ada seorang penulis yang ingin mengomentari hasil karya sebuah buku, ya dibalas dengan sebuah karya buku gitu ya. Itu juga demikian. Nah, kemudian ini yang terakhir, mengoptimalkan untuk SEO. SEO itu apa sih? Ini untuk apa? Ketika kita menulis di laman pencarian, ya, itu kalau kita menulis artikel kita punya web sendiri nih, misalnya, atau mungkin bagi pengelola web, bagaimana agar kata kunci gitu ya, tulisan itu ketika diklik itu masuknya di web yang peringkat teratas 1-2 lah ya minimal. Nah, jadi itu berarti menunjukkan itu sering dicari orang gitu ya, sering dibaca. Nah, bagaimana untuk mempelajari ini? Nah, ini bisa dipelajari lebih detail lagi nih. Kalau ini ada ilmunya sendiri nih ya tentang SEO ini. Teman-teman, kalau anak-anak muda zaman sekarang itu bisa ya belajar. Misal bahkan sekarang belajar lihat di YouTube itu aja sudah bisa dan mengaplikasikan. Nah, demikian mungkin materi pengantar dari kami ya. Nanti untuk materi lebih detailnya, lebih komprehensifnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jalanan selaku pemateri utama. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang mengikuti. Semoga memberikan manfaat. Dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tidak satu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih untuk Ibu Faikotun atas pemaparan materi yang epik pada siang hari ini. Lalu mungkin kita lanjut dulu ke pemateri kedua sebelum kita nantinya akan melakukan sesi tanya jawab, yaitu pemateri kedua kita adalah Bapak Dr. Ahmad Sulaiman, SPDI, MPD. Tak kenal maka tak sayang maka kita ta'aruf terlebih dahulu ya. Beliau ini sekarang menjabat sebagai koordinator program studi pendidikan agama Islam sebagai dosen tetap pastinya ya di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan beliau ini dulu memiliki riwayat pendidikan ya, menamatkan studi sarjananya di S1 PAI YIN Purwokerto, lalu menamatkan studi magister di PAI YIN Purwokerto juga, dan menyelesaikan studi doktoral di S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga menempuh pendidikan non-formal yaitu di Pondok Pesantren El Firdaus Sidareja dan Pondok Pesantren At-Thahiriyah, lalu Ma'had Ali Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta berakhir tahun 2020 ya. Dan beliau juga sangat banyak sekali kepernahan-kepernahannya, seperti pernah menjadi guru PAI di SDIT Anida Sokaraja, lalu menjadi dosen STIE Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2023, lalu menjadi dosen tetap di UNU Purwokerto 2022 hingga sekarang, lalu dosen tidak tetap di UIN Saizu Purwokerto tahun 2023 hingga sekarang, dan juga menjadi dosen Universitas Terbuka dari 2023 hingga sekarang juga. Lalu beliau juga memiliki prestasi penghargaan. Yang terbaru ada juara Musabakoh Kitab Kuning Ihya Ulumuddin PKB Zona Provinsi Jawa Tengah, lalu menjadi finalis Musabakoh Kitab Kuning Ihya Ulumuddin PKB Nasional tahun 2017, dan juga juara Cerdas Cermat Al-Quran RRI Purwokerto. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu menjadi Wakil Kepala Kurikulum Madin PPA Thahiriyah dari tahun 2017 hingga 2018, Divisi Riset dan Publikasi KMP UIN Sunan Kalijaga 2018 hingga 2019, anggota LBM NU Banyumas tahun 2021 hingga 2022, Wakil Sekretaris LBM PCNU Banyumas dari tahun 2023 hingga sekarang, dan Ketua 3 Asosiasi Program Studi PAI LPT PWNU Jawa Tengah dari tahun 2023 hingga sekarang. Beliau memiliki minat keilmuan pemikiran hukum Islam, pemikiran dan praksis sosial ulama atau kiai, filsafat dan sosiologi pendidikan Islam, kajian pesantren. Dan beliau juga pernah menjadi narasumber utama dalam beberapa pertemuan ilmiah, yang mana secara lokal maupun nasional, beliau ya di beberapa kampus juga, ada di Universitas Wahid Hasyim, di STIT Sirojul Falah Bogor, dan juga di UNU Purwokerto. Lalu pernah menjadi partisipan presenter dalam seminar nasional serta internasional. Ada di International Conference of Muslim Society di Selangor tahun 2016, di Pekalongan International Conference on Islamic Studies, seminar dan call paper arah baru kajian tafsir dan ilmu Al-Quran, lalu ada International Seminar on Sharia Law and Muslim Societies, dan ada beberapa banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dan yang teranyar ada di The 7th Annual International Conference on Law and Sharia di tahun 2023 di UIN Suka Yogyakarta. Lalu beliau juga memiliki publikasi jurnal ilmiah yang sangat banyak sekali, sehingga mungkin nanti untuk mahasiswa bisa konsultasi lebih lanjut kepada pemateri kita ini. Ada masuk ke jurnal Sinta 5, Sinta 4, Sinta 2, bahkan juga jurnal-jurnal internasional ya. Dan beliau ini sering melakukan mengirimkan karya-karyanya dan melakukan publikasi di media online seperti ikra.id, tafsiralquran.id, pesantren.id, nubanyumas.com.
Ya, dan banyak sekali judul-judulnya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan pastinya ada yang teranyar yaitu mengapa Tuhan mengatur-ngatur kita ya. Nah, begitulah daftar riwayat hidup dari Dr. Ahmad Sulaiman SPDI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Monggo Bapak 40 menit nggih Bapak nggih, silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'du. Yang saya hormati Bu Dewi selaku moderator, Ibu Faikotun Nikmah selaku narasumber, dan Pak Kaprodi, Pak Ramdan Yuryanto, para peserta dari UNU Purwokerto, Winsaisu, dan Unwahas, dan kampus-kampus lain ya. Perkenalkan saya di sini untuk membagikan materi ya. Saya bagikan dulu slide-nya. Ya. Sudah tampak apakah? Logo? Sudah kelihatan ya? Sampun, Pak. Suara bisa terdengar jelas ya? Yes, terdengar Pak. Ya, di sini saya ingin sharing bagaimana saya menulis ya. Mungkin Bu Faikotun cara nulisnya beda ya. Tapi kalau saya, sebenarnya saya nulis alami saja. Tapi setelah saya pikir-pikir terkaitkan dengan materi filsafat ilmu kok sebenarnya nyambung. Jadi secara teoritis sebenarnya dalam menulis apapun, ya, menurut saya, kecuali menulis surat cinta ya, itu menulis yang berkaitan dengan menulis skripsi, tesis, menulis di artikel ilmiah di jurnal, dan menulis di media online pun menurut saya itu menggunakan metode ilmiah, walaupun dengan cara yang lebih ringkas atau lebih sederhana. Oke, mari kita lihat ke bawah. Nah, ini ada quote ya, bukan hadis ya. Banyak isi maka banyak yang bisa dikeluarkan. Banyak tahu maka banyak yang bisa diceritakan. Banyak baca maka banyak yang bisa ditulis. Jadi begitu ya, kalau kita disuruh untuk pidato misalnya, kalau kita nggak ada isinya kepalanya nggak bisa keluar. Ya, begitulah dalam menulis ya. Kalau kita nggak pernah baca ya nggak bisa, tulisannya itu kosong. Tulisannya nggak ada isinya. Nah, sebenarnya lalu kebutuhan untuk menulis ya, menurut saya itu membutuhkan 5 modal. Ya. Yang pertama itu adalah penguasaan terhadap objek materi. Objek material ketika kita sederhanakan dalam bahasa yang lebih mudah adalah apa yang ingin kita ceritakan. Ya, yang ingin kita ceritakan. Apakah fenomena aktual atau fenomena masa lampau atau fenomena yang kontroversi ya, dan fenomena-fenomena yang lain ya. Kalau yang ingin menarik dan pembacanya senang menurut saya tema yang aktual gitu ya, yang sedang dibicarakan oleh orang. Seperti kemarin tulisan saya mengenai haji dengan selain visa haji, apa hukumnya. Sebenarnya saya ini akhir-akhir ini ya itu lebih sering nulis hasil Basul Masail. Ya, jadi apa yang telah dibahas Masail di mana saya terlibat di situ saya tulis di medianya NU Banyumas. Kalau pas awal-awal ketika saya masih di Jogja ya menjadi penulis lepas. Tapi sekarang karena ya kesibukan ya di kampus dan di tempat lain ya nulis karena tuntutan organisasi. Ya, apa yang mau diceritakan? Objek materi adalah apa yang mau diceritakan. Objek yang mau diteliti. Ya, kalau bahasa penelitian. Terus objek formil. Objek formil itu perspektif bercerita. Ada suatu objek, ya, itu kita mau bawa ceritanya kemana? Ya, misalnya fenomena bencana alam itu bisa diceritakan dengan berbagai sudut pandang. Ada terjadi gempa bumi, itu bisa diceritakan dalam perspektif macam-macam.
Apakah perspektif agama misalnya ini sebagai sebuah peringatan atau sebagai azab, atau perspektif sains itu ada pergerakan lempengan di dalam bumi misalnya, atau perspektif-perspektif yang lain misalnya ya, perspektif konspirasi misalnya, atau apa dulu yang terjadi, apa gempa di Turki apa ya, apa dulu. Ada yang membacanya seperti itu. COVID-19 mau dibaca sebagai fenomena apa? Sebagai fenomena penyakit atau sebagai fenomena misalnya jual beli alat kesehatan, atau sebagai fenomena fikih atau fenomena yang lain, itu bisa seperti itu ya. Jadi perspektif. Terus selanjutnya adalah logika dan nalar. Nah, ini kita harus ya mempergunakan nikmat Tuhan yang sangat mulia ini ya, menggunakan nalar kita ya. Manusia dikhususkan oleh Tuhan diberi akal, beda dengan makhluk lain ya. Tumbuhan nggak bisa mikir ya. Begitu pula binatang ya. Manusia ya, ini kemuliaan manusia diberi akal. Logikanya harus jalan ya, jangan sampai logikanya muter atau berbelok. Selanjutnya adalah skill menulis. Maksudnya skill menulisnya adalah penguasaan kaidah bahasa. Ya, mengenai subjek, predikat, objek, mengenai penggunaan huruf besar, huruf kecil, bagaimana huruf miring, ya, itu juga harus dikuasai. Terus skill mengoperasikan alat tulis ya, atau kalau zaman sekarang ya pakainya PC ya, pakainya laptop. Ya, dia kita harus punya ya, jangan sampai mau nulis tapi nggak tahu cara menghapusnya pakai apa gitu kan, itu juga permasalahan. Nah, saya jelaskan ini selanjutnya mengenai hubungan objek formil dan material ya. Misalnya ada fenomena sakit ya, sakit itu objek formil, objek material ya. Apa yang diceritakan, apa yang mau diteliti. Ada orang sakit, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, Anda mau mencari orang sakit, dilihat dari ilmu perdukunan misalnya. Orang sakit kalau dalam ilmu perdukunan, kalau Anda ke orang pintar misalnya, itu ada yang berpendapat bisa begini. Itu karena rumahnya salah menghadap. Atau karena itu rumahnya tiangnya kebalik. Ya bisa ya ada yang seperti itu ya. Nah, kalau di tempat saya ada pembicaraan seperti itu ya. Rumahnya salah menghadap. Itu ada. Ada misalnya dalam perspektif psikoterapi. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, dari stroke misalnya, atau sakit apa, itu kalau misalnya ini, kalau Anda pernah nonton TV, zaman di YouTube mungkin masih ada ya, kalau zaman saya dulu, Ustadz Danu itu di MNC TV. Ya, itu kan kalau memandang orang sakit itu perspektifnya adalah psikologi. Itu karena Anda marah yang ditahan, atau Anda punya salah dengan ibu Anda. Nah, misalnya gitu ya. Jadi perspektifnya begitu. Jadi itu pentingnya perspektif ya. Perspektif itu adalah objek formil ya, kalau dalam filsafat ilmu. Terus ilmu kesehatan, ada orang sakit stroke misalnya, maka ini pembuluh darahnya pecah. Nah, penjelasan seperti itu. Tapi kalau penjelasan dukun, ini menghadap rumahnya salah, harusnya menghadap ke utara. Nah, misalnya. Kalau psikoterapi, Anda punya dendam, Anda harus memaafkan. Nah, misalnya begitu. Jadi itu perspektif. Jadi ketika Anda bercerita, ya, menceritakan tertentu, itu perspektifnya dipakai. Oke, begitu ya. Nah, sekarang mengenai penggunaan metode ilmiah. Ya, ini kalau sudah belajar filsafat ilmu, ya insya Allah ya ini ya mengingat kembali ya, ini bukan materi baru. Yang pertama adalah ada masalah. Masalah itu secara gampang itu adalah ketika Anda memunculkan kata namun atau tetapi, itu masalah. Ya. Masalah itu ketika ada kesenjangan antara kenyataan dengan idealitas. Ya, misalnya. Itu masalah. Nah, misalnya saya langsung ke contoh ya. Tapi nanti saja. Terus yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu adalah penentuan arah penelitian. Ya. Masalahnya apa?
kemudian ditentukan arah pembicaraannya. Ditentukan arah pembicaraannya. Misal penelitian saya mengenai fatwa ulama dalam menyikapi revolusi Mesir. Para ulama itu berselisih ketika terjadi demonstrasi besar menuntun Presiden Husni Mubarak pada tahun 2011 untuk mengundurkan diri. Ya, idealnya ulama itu adalah bersatu untuk mematikan api revolusi. Tetapi yang menjadi masalah adalah ulama berselisih menentukan arah penyelesaian masalah. Syekh Ali Jum'ah pengennya demonstran yang mundur, Syekh Al-Qaradawi pengennya presiden yang mundur. Nah, itu jadi perselisihan. Jadi itu ada masalah ya. Idealnya ulama itu bersatu untuk menyelesaikan masalah, tetapi ulama berselisih, itu masalah. Nah, maka arahnya ditentukan. Arahnya adalah mengapa dua ulama tersebut berselisih pendapat. Nah, itu kita sudah menentukan arah. Nah, terus kemudian menyusun kerangka berpikir atau perspektif. Nah, pertanyaan mengapa mereka berselisih itu bisa dilihat dari perspektif macam-macam. Bisa perspektif politik. Kita mencari hubungan Syekh Ali Jum'ah dengan kekuasaan dan Syekh Al-Qaradawi dengan kekuasaan itu bagaimana? Atau bisa perspektifnya usul fikih. Apakah metodologi keduanya berbeda sehingga mereka itu berselisih? Nah, gitu kan. Tentu saja dengan menyusun kerangka berpikir itu nanti ditemukan setidaknya jawaban sementara dengan mengkait-kaitkan fakta-fakta yang telah ditemukan ya, fakta-fakta mula ya sebelum terjun langsung ke lapangan ya. Maka ditemukan jawaban sementara. Misalnya jawaban sementara adalah karena mereka berbeda dalam usul fikihnya misalnya. Nah, terus jawaban sementara itu diuji. Apakah benar seperti itu atau yang lain? Nah, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, itu logika dasar dalam kita melakukan penelitian begitu. Nah, sekarang kalau menulis di media online bagaimana? Ya, pertama ada masalah. Ada masalah tadi. Masalah itu adalah ketika antara realitas dengan teori itu atau keadaan ideal ya, itu berbeda. Nah, misalnya saya pernah menulis tentang dulu pas zaman COVID itu kan ada tes rapid ya, tes rapid antigen gitu kan dimasukkan ke hidung. Itu batal atau tidak? Ya kan? Puasa kok memasukkan barang ke hidung. Tetapi di sisi lain itu urgen sekali ya untuk mengecek apakah ada COVID atau tidak sebelum bepergian. Nah, itu berarti kan sudah ada masalahnya. Terus kita tentukan ya, merumuskan masalah itu dia penentuan arah pembicaraan. Ya, kalau saya biasanya dalam menulis artikel itu mengajukan pertanyaan. Kalau tidak mengajukan pertanyaan ya ngomong saya mau ngapain gitu ya. Ya, ngomong saya mau ngapain. Dewasa ini misalnya begini. Dewasa ini akhir-akhir ini pada masa COVID ini pemerintah menganjurkan untuk melakukan tes swab antigen. Namun permasalahannya orang-orang sedang berpuasa. Ya, orang-orang sedang berpuasa. Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan, ya kan? Karena dihubungannya dengan puasa, otomatis nanti akan mengarahkan ke perspektif fikih, ya kan? Maka saya bertanya, apakah tes swab antigen itu membatalkan puasa? Nah, itu kan Anda sudah menentukan arah. Dan sebenarnya perspektif jenengan sudah terarahkan ya, karena mengaitkan tes swab dengan puasa. Berarti kalau sudah berbicara puasa, berarti kaitannya sama ibadah ini. Berarti ya fikih tinjauannya. Nah, berarti kemudian Anda di bagian selanjutnya, ini kembali. Anda di bagian selanjutnya adalah menyajikan isi. Nah, tadi perspektif sudah ketemu, perspektif fikih. Ya kan? Terus membangun argumen untuk mencari jawaban. Ya. Maka kita cari referensi-referensi dari kitab fikih. Ya kan? Memasukkan barang ke hidung, ya,
yang mana barangnya itu kan ya kering ya. Nah, dan itu sejauh mana sebenarnya masuknya. Nah, itu kita cari, kita tasawurkan dulu itu masuknya sejauh mana, terus kita cari referensi di kitab fikih. Nah, pendapat dari para ulama bagaimana. Nah, setelah itu maka kita tentu saja harus ya menentukan pendapat mana yang mau kita pilih. Nah, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, ya kan? Nah, kalau dalam artikel populer sebenarnya kalau di penelitian juga sama, ada saran. Maka di sini kita membuat selain kesimpulan, hukum tes swab antigen hukumnya adalah misalnya kalau saya jawabannya dulu hasil LPM, hasil Basul Masail adalah tidak membatalkan puasa. Ditegaskan karena apa? Nah, tapi kemudian Anda harus memberikan penegasan atau persuasi. Jadi orang yang berpuasa tetap diperbolehkan melakukan tes swab antigen tanpa perlu ada keraguan atau apa. Ada bumbu-bumbunya gitu ya. Ada semacam ajakan atau ada semacam himbauan dan seterusnya. Ya, tergantung konteksnya ini bicara tentang apa. Nah, ini konstruksi artikel ya. Konstruksi artikel itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini bentuk konkret dari yang tadi. Pertama bagian awal artikel. Nah, bagian ini berisi 1 paragraf pembuka yang mengantarkan dan membuat pembaca tertarik untuk membaca. Nah, paragraf ini bisa dimulai dengan problem atau masalah atau kegelisahan atau keunikan, ya kan? Problem tadi ada orang harus tes swab antigen tapi sedang puasa itu problem. Atau ada keunikan ya. Anda melihat misalnya dulu ada video ada sapi kok ukurannya segede kambing. Ya, itu kan unik ya. Nah, Anda mau cerita dari sisi apa? Dari sisi biologi, dari sisi fisiknya, organnya bagaimana, atau dari sisi fikih ini sah buat kurban orang tujuh atau tidak. Nah, itu kan bisa, itu kan unik ya. Termasuk juga itu sebenarnya problem juga gitu kan. Nah, terus perumusan masalah atau penentuan arah pembicaraan. Ketika Anda sudah menghubungkan masalah tadi ya, itu nanti kan Anda akan secara otomatis mengarah pada arah pembicaraan. Arahnya mau bicara fikih atau bicara biologi atau bicara yang lain. Atau bicara ekonomi, ini harganya berapa. Nah, lalu bagian isi atau tengah artikel. Bagian ini berisi paragraf-paragraf yang menyuguhkan narasi dan atau argumen yang ditujukan untuk menjawab atau memecahkan masalah atau mendeskripsikan keunikan. Dalam bagian ini penulis bisa membagi tulisan menjadi beberapa subjudul sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus bagian akhir, bagian ini berisi 1 atau 2 paragraf penutup yang berisi kesimpulan, penguatan, himbauan, dan atau harapan. Biasanya kalau menulis di media online ya itu biasanya ada yang membuat batas minimal 500, ada yang kalau nggak salah 700 ya. Iya biasanya ya 500 sampai 1000 lah ya. 1000 kata ya. 500 sampai 1000 kata. Nah, jadi kalau dibuat halaman mungkin sekitar 3 sampai 5 halaman. Itu menulis artikel di media online. Nah, terus ini Anda harus menakar tulisan Anda. Ini juga bisa dipakai untuk menentukan ini tulisan sudah benar atau belum. Pertama, teori koherensi. Koherensi itu artinya konsistensi dalam membangun argumen. Jadi argumennya harus konsisten. Misalnya kita bicara persoalan fikih ya, mengenai misalnya gini, dalam persoalan membayar fidyah itu dalam madzhab Syafi'i itu kan harus biji-bijian ya, fidyah puasa. Tapi kalau dalam madzhab Hanafi itu boleh dengan uang ya, boleh dengan uang. Itu logika yang dibangun berbeda. Logikanya madzhab Syafi'i dan 2 madzhab lainnya itu adalah menggunakan logika ngilat dan kias. Yang disebutkan itu kan makanan kut ya, makanan pokok ya,
Maksudnya mereka sudah ulama menemukan ngilatnya adalah metodenya ngilat ya. Maka segala sesuatu yang disebut makanan pokok bisa untuk fidyah. Tapi kalau madhab Hanafi yang jadikan itu metodenya takwil. Takwil itu memalingkan suatu lafal dari makna aslinya. Dalam madhab Hanafi itu mentakwil lafal gandum dengan qimatuhu, ya, harganya gandum. Nah, jadi itu secara metodologinya sudah beda. Lah itu harus konsisten mau pakai metodologinya Hanafi atau Syafi'i misal. Nah itu. Terus korespondensi. Bersesuaian antara pernyataan jemu dan realitas empiris ya. Anda kalau mengutip itu ya harus sesuai dengan kenyataan. Mengutip atau menceritakan fenomena ya harus sesuai mungkin. Mengutip kitab tertentu, mengutip pendapat tertentu ya jangan dipelintir ya. Itu harus korespondensi ya. Terus pragmatis itu maksudnya memiliki manfaat ya. Dipertimbangkan ini tulisannya bagus tapi apakah bermanfaat atau tidak. Nah, jadi koherensi artinya konsisten dalam membangun argumen. Yang kedua korespondensi bersesuaian dengan yang empiris, bersesuaian dengan kenyataan. Terus pragmatis memiliki kebermanfaatan gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, terus ini materi tambahan. Yang harus Anda perhatikan adalah bahasa Indonesianya harus diperhatikan, harus benar. Nah, ini Anda bisa mengaksesnya. Pertama, Anda harus punya, ketik saja pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini di Google ketik saja pedoman umum ejaan bahasa Indonesia spasi PDF nanti ketemu ya. Dan nanti di situ kalau yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah kaidah tentang penulisan huruf besar. Nah, ini pasti bertemu ya. Kaidah penulisan huruf besar. Apa saja yang harus ditulis huruf besar? Nah, itu. Kaidah penulisan huruf miring. Apa saja yang harus ditulis miring, apa yang tidak boleh misalnya. Terus kaidah pencetakan huruf tebal. Nah, ini Anda bisa baca sendiri di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa di-download di Google. Terus materi tambahan adalah penggunaan kaidah subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya setidaknya ya. Kalau objek kan tergantung itu butuh objek atau tidak. Kan ada orang yang misalnya membuat kalimat itu belum ada predikatnya. Nah, itu kan ada. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, terus perhatikan 5W1H. Nah, 5W1H ini harus diperhatikan. Sebisa mungkin 5W1H bisa diceritakan semua. Nah, terus Anda juga perlu memegang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Anda tidak perlu beli ya, kalau beli nggak mampu karena mahal, tebal sekali ya. Caranya di HP ada, tinggal download ya, tinggal download KBBI di Play Store. Nah, itu gampang sekali. Maka Anda harus melek bahasa baku. Lah sekarang saya tanya, melek itu formal atau tidak? Kan? Atau maksudnya baku atau tidak? Ya, ternyata melek itu bahasa Indonesia ya, meskipun kita menggunakannya bahasa Jawa, tapi melek itu adalah bahasa Indonesia juga. Dan itu di KBBI ada. Nah, kalau Anda mengetik dan di KBBI ada dan tidak ada tulisan tidak baku, berarti itu baku. Ya. Misalnya gini, yang benar itu manajemen atau manajemen. Nah, itu kan sering ya. Praktek atau praktik. Nah, maka Anda harus cek itu di KBBI. Ya. Terus penggunaan bahasa formal. Nah, dalam menulis itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya kita menggunakan kata aku atau saya. Nah, itu sering ya. Nah, ini sebagai mahasiswa kalau WA dosennya jangan pakai aku ya. Pakainya saya. Nah, itu penting ya. Untuk digunakan, diperhatikan. Terus melek bahasa serapan ya. Jadi bahasa-bahasa Arab terutama ya sebagai orang kamus Islam itu kan pasti kita sangat sering berinteraksi. Kalau bahasa serapan, kalau itu sudah diserap dari dalam bahasa Indonesia, maka kita tulis sesuai dengan KBBI.
Misalnya tulisan Al-Quran yang benar di KBBI itu bagaimana? Al strip Quran ada tanda petiknya, atau Al-Quran tanpa strip, nah, dan seterusnya. Nah, dulu yang formal itu Al-Quran A-nya besar, Al-Quran ya, saya tulis begini ya. Nah, jadi dulu Al-Quran itu begini tulisannya. Nah, terus ada protes dari Kementerian Agama, akhirnya diganti jadi Al-Quran begini. Saya dulu sudah ngomong ke salah satu tim redaksi ya, Mbak ini sudah diganti begini ya, tapi dia masih bersikeras tulisan saya diganti begini. Jadi ya itu karena yang punya kuasa adalah tim redaksi ya, nah, kita hanya orang biasa. Ya udah tulisan saya jadinya Al-Quran begini. Tapi yang terbaru itu ya begini ya. Sunnah misalnya, sunnah itu N-nya 1 atau 2 ya. Nah, nanti dicek di KBBI yang benar N-nya 1 atau 2. Nah, itu maka kita senantiasa HP kita harus ada KBBI-nya ya. Sunnah dan seterusnya. Hadis yang benar hadis begini atau hadis. Nah, ini lihat di KBBI yang benar itu hadis pakai S saja. Nah, ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun misalnya bahasa Arab yang belum masuk ke dalam KBBI, maka kita tulisnya miring. Ya. Nah, tulisnya miring. Misalnya apa ya yang belum ada ya? Sebentar, ini mau ngedrop laptopnya. Misalnya hafal bahasa Arabnya kepala, roksun ya. Nah, maka tulisnya miring gitu, ro'as. Nah, ya. Nah, itu sedikit ya. Terus melek bahasa serapan. Nah, ini tadi bahasa serapan ini ya. Yang misalnya serapan ini apakah ini sudah menjadi bahasa Indonesia atau belum? Kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, maka kita tulis menggunakan bahasa Indonesianya. Kalau belum, maka kita tulis miring. Ya, tulis miring. Nah, ini saya contohkan di tahun lalu atau tahun lalunya lagi. LBM Bacaan Ubahnya itu membahas tentang hukum fidyah puasa menggunakan makanan siap saji. Isu ini itu aktual dulu ya. Dan sekarang pun mungkin ini dibahas ketika menjelang Ramadan. Jadi isu ini aktual. Nah, jadi gini. Bagaimana kita membuat pembahasan ini menjadi menarik itu karena ada masalahnya. Nah, maka kita rumuskan, kita buat fenomena ini menjadi bermasalah. Ya, sebenarnya masalah itu kita buat sendiri ya. Sebagai penulis, masalah itu kita buat sendiri. Kalau kita menarasikannya biasa aja ya nggak ada masalahnya. Maka kita narasikan bahwa itu ada masalah. Kita narasikan begini. Akhir-akhir ini banyak lembaga sosial seperti misalnya lembaga Lazis dan lain-lain itu mengeluarkan flyer-flyer yang mengajak orang-orang untuk membayar fidyah. Nah, sebagian flyer itu mengajak masyarakat untuk mengeluarkan fidyah menggunakan makanan siap saji. Nah, ini fenomena. Nah, kita tarik menjadikan fenomena itu menjadi bermasalah. Maka kita kaitkan dengan norma fikih. Akan tetapi, misalnya, tadi saya katakan masalah itu ada tapinya atau namun. Akan tetapi masalah ini bertentangan dengan fikih yang selama ini kita kenal. Bahwasannya yang namanya fidyah puasa itu menggunakan makanan pokok mentah, ya kan, menggunakan beras, ya kan, yang kita kenal itu. Akan tetapi fidyah puasa yang selama ini kita kenal itu menggunakan beras, ya, bukan menggunakan makanan yang matang. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah fidyah puasa menggunakan makanan siap saji itu diperbolehkan? Nah, itu
Jadi itu di pendahuluannya begitu, ya. Lalu isinya, nah, maka kita membahas perselisihan ulama mengenai masalah ini. Jadi kita tidak hanya membuka referensi dari mazhab Syafi'i saja, tapi juga dari mazhab yang lain. Ya. Kalau dari mazhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan, tapi ada nukilan dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu memperbolehkan dan juga mazhab Hanafi juga memperbolehkan. Nah, ya maka kita sebagai penulis mau cenderung kemana? Nah, kita kuatkan argumennya gitu kan. Nah ini dulu. Nah ini tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi menjelaskan permasalahan. Nah kan, nah ini tadi sudah saya ceritakan. Nah terus ini kesimpulannya ya. Ini ya juga hasil LBM juga. Merujuk pada 3 pendapat di atas dan pertimbangan argumen mengenai manfaat. Ya, jadi ini perspektif sudah muncul. Kita mentarjih pendapat ini berbasis pada manfaat. Ya. LBM NU Banyumas merekomendasikan penyerahan fidyah mengikuti mazhab Hanafiyah dengan ketentuannya. Ya. Yang kedua, penyerahan fidyah yang disarankan tidak berupa tidak berupa makanan siap saji, tetapi berupa uang tunai. Jadi LBM malah menyarankan menggunakan uang tunai. Ini didorong oleh alasan, ya, bla 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 bla. Nah, jadi ini penguatannya ya. Jadi kita tidak berpihak pada makanan siap saji, tetapi menyarankan dengan uang tunai. Ya, menyarankan dengan uang tunai. Lah, ini kalimat penguatannya di sini. Ya. Jadi di bagian atas belum ada kalimat penguatannya, tapi ya, ini yang dipahami. Ya. Uang tunai memiliki keserupaan dengan manfaat biji-bijian. Ya. Ini analisisnya orang-orang LBM. Ya. Saya orang LBM, jadi ini ditulis saya. Nah, uang tunai memiliki keserupaan dengan manfaat biji, yaitu bisa disimpan, bisa dibelikan biji untuk ditanam, dan bisa dibelanjakan untuk membeli makanan. Kebutuhan mendesak orang miskin mungkin saja bukan makanan, tapi bisa kebutuhan yang lain. Penyerahan fidyah dalam bentuk makanan siap saji membuat kemungkinan tidak memuaskan penerima, sebab ada kemungkinan penerima alergi atau tidak suka dengan makanan yang dibagikan. Gitu ya. Nah, terus ini ada beberapa tips ya. Ini pengalaman saya ya dalam mengirim artikel ke web online ya. Pertama, ketika Anda pengen mengirimkan artikel, itu pahami beberapa web online ya. Anda kira-kira mau kirim kemana ya. Nah, yang harus Anda pahami itu adalah pertama aturan tulisan. Minimal tulisannya berapa, maksimal berapa ya. Terus apakah kutipannya harus detail atau tidak misalnya. Terus cakupan ya. Kalau Anda misalnya senang menulis tentang tafsir ya, maka Anda kirim ke web yang memang memperbolehkan mengirimkan tafsir. Ya. Kalau Anda mengirimkan tentang tafsir tapi di web yang tidak membuka kolom tafsir, ya jangan dikirim ke situ. Ya. Terus Anda baca juga lama tunggu. Ya. Berapa lama kita bisa mendapatkan hasilnya? Apakah seminggu, 2 minggu? Terus perhatikan kalau Anda pengen uang, ya, ada honornya apa enggak, gitu kan? Dan hal-hal yang lain. Terus pilih salah satu setelah mempertimbangkan hal-hal yang dipahami sebelumnya. Ya. Aturan tulisannya bagaimana, cakupannya bagaimana, lama tunggunya bagaimana, honornya ada apa enggak. Nah, setelah Anda, ya ini Anda memilih gitu ya, memilih tujuan, ya tujuannya Anda pilih. Terus memulai menulis dengan memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh media yang akan kita tuju. Selanjutnya koreksi tulisan setelah jeda agak lama. Lah ini ilmu yang nggak ada di buku ya. Jadi kalau kita nulis itu jangan langsung dikirim. Jangan langsung kalau kita nulis skripsi ya jangan langsung kita bimbingan. Tunggu dulu misalnya Anda nulis pagi, nanti siang dicek. Karena itu perasaannya sudah beda. Ya. Atau udah ganti hari. Ya.
Anda cek. Karena kalau kita nulis itu kerasa nulis benar. Tapi dan kalau setelah nulis langsung kita koreksi, kerasanya benar ya, tetapi padahal ada yang salah misalnya. Ya, maka dijedai agak lama ya, kalau saya begitu. Ya, dijedai agak lama. Terus akan lebih baik jika minta masukan dan koreksi pada orang yang sudah berpengalaman. Anda bisa minta masukan kepada teman yang sudah sering publish, ya, sudah sering mempublikasikan. Saya juga begitu dulu ya. Pertama saya karena tertarik pada teman Iko bisa nulis di web online ya. Saya coba minta direviewkan. Nah, saya sendiri itu beberapa kali gagal ya di awal-awal ya. Tapi kemudian akhirnya menemukan caranya ya. Tanpa mengikuti workshop ya. Jadi gini, kalau Anda pengen pinter nulis ya, Anda baca hasilnya orang dulu. Ya. Baca minimal 5 lah. Oh, polanya begini. Ya, kalau sudah paham polanya, Anda publikasikan. Kirim tulisan dan tunggu keputusan tim redaksi. Nah, beberapa yang harus dihindari dalam menulis. Ya. Merendahkan sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Ini aturan umum di web online. Ya. Yang harus dihindari adalah mengabaikan kaidah bahasa. Tadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sama KBBI harus dipegang. Mengabaikan aturan dari media tempat publish, kurangnya referensi. Ya. Ini ada quote, ini saya ambil dari Pak Profesor Suwito ya. Tapi redaksinya mungkin beda. Menulislah, dengan menulis engkau akan abadi. Jadi ketika Anda meninggal tulisannya masih ada di nubanyumas.com misalnya. Itu akan membuat Anda abadi. Sekian dari saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Dr. Ahmad Sulaiman atas penjelasannya, pemaparan materi yang sangat lengkap dan sangat epik ya Pak. Menulislah, pokoknya menulislah. Baiklah, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir untuk bertanya. Kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi. Dan dimohon juga untuk pertanyaan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang mau bertanya, silakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bisa mengangkat tangannya dengan menekan tombol tangan ya, hands. Atau mungkin yang terkendala dengan mikrofon bisa melalui chat. Nanti bisa saya bantu untuk bacakan. Silahkan. Teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Faikotun Nikmah ataupun kepada Dr. Ahmad Sulaiman. Silahkan. Untuk 2 orang penanya. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh saja nanti via chat atau bisa mengangkat tangannya. Mungkin yang ingin ditanyakan atau didiskusikan teman-teman dari UIN Saizu atau mungkin dari Universitas Muhammadiyah Semarang atau mungkin dari Universitas Wahid Hasyim, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin ini sedang memilah pertanyaan. Silakan, mungkin kami
beri waktu 2 menit jika ada yang ingin bertanya. Sebelum nanti kita masuk ke simpulan. Dwi Putra, silakan. Dwi Putra, sebutkan nama lengkap dan dari mana, dari instansi mana. Monggo, Mas Dwi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Cayanto dari UNU Purwokerto, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, silakan. Untuk kedua pemateri saja, bagaimana memotivasi diri untuk selalu produktif dalam menulis. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dwi Putra dari UNU Purwokerto. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat tips dan trik untuk kita tuh menjadi candu untuk menulis, ingin menulis lagi, dan bisa mengirim ke media online itu bagaimana tips dan triknya. Lalu ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Maimunah. Mbak Maimunah dari UNU Purwokerto, nggih. Assalamualaikum, saya Maimunah dari UNU Purwokerto, izin bertanya. Bagaimana caranya agar kita mudah menulis artikel kalau kita belum bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik? Ya, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada kedua pemateri kita. Nggih. Yang pertama mungkin kami tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Faikotun Nikmah. Nggih. Ibu, bagaimana Ibu tips dan trik supaya kita bisa tergugah hatinya atau candu untuk menulis, Bu? Mungkin tips dan trik dari panjenengan. Silakan Ibu dijawab terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Tadi pertanyaan yang pertama dari Mas siapa tadi? Dari Mas Dwi Putra. Tips dan Oke. trik Ibu. Nggih. Mas Dwi Putra. Oke. Oke, untuk yang pertama, bagaimana memotivasi diri untuk tetap menulis? Yang pertama, nah kita harus ini melihat ini fenomena-fenomena yang ada. Harus rajin membaca yang sedang aktual. Karena memang penuh. Ya, mungkin ada sedikit kendala jaringan nggih dari Bu Faikotun Nikmah. Atau mungkin kita dengarkan dulu saja ini tips dan trik dari Bapak Dr. Ahmad Sulaiman. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini ya mungkin ya jawaban ini sifatnya subjektif ya Mas Dewi ya. Memotivasi diri untuk produktif ya. Gini, ini sebenarnya jawabannya kita harus membuat kita terdesak kalau menurut saya. Ya, membuat kita terdesak, kita harus menulis. Misalnya kita itu membuat kita butuh ya. Saya ceritakan dulu begini. Dulu saya saat di Jogja itu ya pernah diajar oleh Pak Agung Irawan, seorang novelis yang terkenal ya. Dia kan punya pondok dan di pondok itu semua santrinya tidak boleh dikirimi. Ya. Jadi dia harus hidup dari tulisannya. Nah, jadi keadaan terdesak itulah yang membuat santri-santri itu bisa bertahan ya.
Nah, Anda harus membuat Anda itu terdesak sendiri, Mas. Misalnya Anda itu pengen mendapat penghasilan tambahan. Saya nggak bisa bayar SPP kuliah ya, bagaimana agar saya, sedangkan orang tua saya juga misalnya ya nggak itu ya, misalnya uangnya misalnya terbatas ya, ya itu berarti Anda sudah terdesak. Ya. Maka Anda larinya jangan cari kerja sampingan, Anda menulis saja. Menulis dari web-web yang nggak terkenal dulu lah, maksudnya yang memberikan honorarium, tapi belum sampai ke Kompas ya, misalnya. Ada dari web misalnya tafsiralquran.id saya kasih ya. Di tafsiralquran.id itu saya di situ menjadi penulis tetap ya. Meskipun sekarang nggak nulis lagi, tapi masih di dalam grup WA-nya. Itu standarnya di situ itu tidak terlalu ketat ya. Jadi asalkan kita tulisannya itu layak ya, walaupun tidak aktual ya, itu bisa dimuat di situ di tafsiralquran.id. Saya sarankan di situ dulu. Dulu saya pas awal tuh di ikro.id, tapi ikro itu kayak kelihatannya kemarin sempat webnya hilang. Jadi tulisan saya di ikro hilang. Tapi sekarang udah ada lagi, tapi yang dulu-dulu sudah hilang. Ya Anda cari yang kira-kira ada uangnya gitu ya, untuk diniati untuk agar bisa bayar SPP atau bisa beli buku gitu kan. Jadi kalau saya sih sebagai mahasiswa dulu, kalau ada 11 mata kuliah setidaknya 5 atau 6 saya harus punya bukunya. Jadi buku itu kebutuhan, Mas. Jadi Anda harus menuntut diri bahwa saya harus membeli buku 11 mata kuliah, saya punya 6. Nah, Anda uang saku terbatas, lah Anda berarti sudah terdesak. Nah, Anda nggak usah kerja, Anda nulis. Nah, gitu ya. Kan lumayan lah. Saya kira soal Anda produktif. Nah, ini liburan ini. Anda tidak ada pekerjaan, tugas. Nah, ini bisa latihan, bisa konsep Pak Ramdan. Pak Ramdan juga seorang penulis ya. Belum bisa bahasa Indo, bagaimana caranya? Sebenarnya ketika kita ditugasi oleh dosen untuk membuat makalah, itu adalah momen di mana kita latihan. Ya. Dan saya sendiri bisa nulis mending dan mending gitu ya, saya tidak katakan bagus, itu karena berproses menulis ya. Ya, terutama ya bikin makalah ya. Terutama lagi pas garap skripsi itu kan kita bernulis ya. Skill-skill yang dulunya nggak bisa jadi bisa gitu kan. Itu karena dituntut. Garap tesis dan disertasi. Tuh. Terus elemen kunci agar tulisan kita diminati ya. Kita nulis yang aktual. Ya, misalnya gini. Dulu PAI juga pernah mengadakan acara workshop begini. Acara workshop menulis ya. Mahasiswa itu menulisnya kurang aktual ya. Misalnya dia pengen berpesan menulis mengenai bagaimana cara mencari teman. Itu umum sekali ya. Bagaimana cara mencari teman, itu tema umum dan tidak aktual. Tapi bagaimana agar tema itu menjadi aktual, saya sarankan Anda kaitkan dengan fenomena kritik. Nah, dewasa ini itu banyak sekali terjadi fenomena kritik gitu kan. Atau fenomena bullying. Tahu saja ini membuat kita menjadi tidak enak. Maka dari itu, kita perlu untuk mencari teman yang tepat agar itu memberi kemaslahatan pada kita, ya kan? Jadi membuat akun itu kita menarik ke fenomena yang ada sekarang, ya. Fenomena kritik atau fenomena bullying itu kan aktual. Ya. Nah, tulisan ini ingin menyajikan tentang bagaimana cara mencari teman yang benar menurut kita taklim ta'alim. Nah, jadi begitu ya. Jadi dibuat aktual. Jadi dikaitkan dengan isu yang sedang hits gitu ya. Terus apalagi tadi? Nah, saya contohkan Aldi Taher ya. Kalau Anda pengen populer tulisannya, pengen diminati itu jadi seperti Aldi Taher. Maksudnya apa? Ada apapun Aldi Taher itu selalu merespon dan dibuat lagu. Ya, ada lagu Nisa Sabian ya kan? Ada lagu ketika World Cup itu kan viral ya. Ada World Cup, Aldi Taher nulis ya kan? Buat lagu. Dan asalnya Sabian dibikin lagunya Sabian Al-Husomad gitu kan? Dan seterusnya. Itu jadi Aldi Taher itu sedang mengajarkan kita itu agar kalau mau dulu satu menyikapi fenomena yang sedang populer memang. Yang kedua, kalau Anda pengen terkenal itu menyikapi orang terkenal, mengkritik orang terkenal, itu Anda viral. Seperti misalnya Ustadz Nuruddin itu, ini pada mengikuti atau tidak ya? Ustadz Nuruddin itu mahasiswa doktoral
di Al-Azhar tapi sekarang dipulang di Indonesia, sudah lulus S2-nya. Dia itu adalah pengkritik Mun'im Siri. Dia hampir setiap hari menulis artikel yang mengkritik pemikirannya Mun'im Siri. Mun'im Siri itu adalah tokoh besar asal Madura yang menjadi dosen di Amerika. Nah, karena mengkritik Mun'im Siri terus-terusan, Mun'im Siri kan punya pengikut ya, pengikut maksudnya yang orang yang berpikir terbuka itu seperti Win itu kan menerima Mun'im ya. Karena dia mengkritik orang besar, maka dia jadi ikut besar. Maka akhirnya kemarin diadakan seminar internasional yang mengundi Mun'im Siri dan Sanuruddin. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kalau Anda mau terkenal ya kritiklah orang yang besar misalnya. Ya, tapi harus pilih-pilih aja, kritik kiai lah. Misalnya mengkritik seperti tokoh-tokoh liberal seperti Gus Ulil misalnya. Nah, sekarang lagi viral isu tambang. Ya, isu tambang Gus Ulil itu memberikan respon, ya kan, membela NU lah. Nah, maka kalau Anda pengen terkenal, maka responlah Gus Ulil dengan argumen yang kuat dan terus-menerus. Insya Allah. Ya, insya Allah itu Anda akan populer. Akan mungkinnya diminati banyak juga karena sedang aktual. Apalagi ya. Nah, terus hari ini Bahari Roto Taskia ya. Nah, ini trik perlu bahasa. Yang dari Bahari Roto isinya apa saja trik yang perlu dikuasai oleh penulis dalam menulis artikel agar menarik minat pembaca tadi sudah ya. Dan apakah standarisasi dalam mempublikasikan artikel? Standarisasi sudah saya sampaikan tadi ya, barangkali ya, kaidah bahasa Indonesia. Tadilah metode ilmiah, terus teori kebenaran, koherensi, korespondensi dan pragmatis tadi itu dipakai dan mengikuti template atau aturan dari web yang kita tuju. Barangkali begitu Bu Dewi, saya kembalikan ke Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Sulaiman. Semua pertanyaan sudah dibabat habis oleh Bapak Sulaiman ini, alhamdulillah. Dan mari kita mulai sekarang download KBBI di HP masing-masing dan juga dari Bapak Dr. Ahmad Sulaiman tadi, kita awalnya terpaksa menjadi terbiasa, lama-lama menjadi cinta, dan lama-lama kita menikmatinya. Begitulah untuk tips agar kita itu terus ingin menulis dan mengirimkan artikel kita ke media online lainnya. Lalu mungkin untuk Ibu Faikotun Nikmah, mungkin ada Bu yang ingin ditanggapi Bu dari beberapa pertanyaan ini Bu. Ada yang menanyakan terkait bagaimana sih untuk menarik peminat dan apakah standarisasi dalam pempublikasian artikel. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu dari jawaban dari Dr. Ahmad Sulaiman tadi. Silahkan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kepada Ibu moderator. Tadi ada gangguan itu, kendala anak tadi ya, rewel. Oh, Karena sedang ya, jadi mohon maaf. Untungnya ada Bapak Dr. Sulaiman yang senantiasa siap menjawab pertanyaan adik-adik mahasiswa. Oke, mungkin saya hanya ingin menambahi yang tadi, bagaimana tips memotivasi diri untuk tetap menulis. Tadi sudah dijawab oleh Bapak Dr. Sulaiman. Mungkin saya ingin menambahkan, jika ingin konsisten menulis, nah itu kita perlu memprioritaskan memang menulis itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian luangkan waktu untuk menulis itu secara konsisten. Dan itu dalam menulis apapun. Misal teman-teman sedang menulis skripsi, nah itu berarti harus konsisten menulis, tidaknya setiap hari atau setiap minggu itu harus senantiasa menulis gitu ya. Jadi itu. Kemudian rajin membaca fenomena tulisan yang terkini atau aktual. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Kemudian untuk tadi saya lihat di obrolan ada ya. Ini dari ya Bu Faikotun. Ya,
mungkin itu tadi nggih jawaban dari Bu Faikotun Nikmah. Jadi intinya konsisten dan rajin baca gitu. Karena baca dan menulis itu adalah satu kesatuan. Ketika kita rajin membaca, pastinya kita akan semakin piawai dalam menulis gitu kan. Semakin banyak kosakata. Jadi bukan hanya mempelajari bahasa asing, tetapi belajar bahasa Indonesia pun kita juga harus menguasai banyak kosakata, apalagi yang terupdate, terbaru gitu. Oke, mungkin demikian dari jawaban-jawaban dari pemateri yang mungkin sudah menjawab kegelisahan kita dari beberapa pertanyaan yang sudah yang sudah diberikan. Dan mungkin kita tutup karena waktu juga ternyata sudah overtime. Dan alhamdulillah rangkaian acara webinar kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat dan jiwa raga kita dapat tergugah untuk memanfaatkan media online dengan aktif dan produktif dan selalu giat untuk menulis. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Ahmad Sulaiman SPDI MPD dan Ibu Faikotun Nikmah serta seluruh sivitas akademika tamu hadirin yang telah memeriahkan acara ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi, dan selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada MC acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar ini. Akhir kata, kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faikotun dari Staila sudah menyempatkan Terima jadi kasih juga. narasumber di acara kami. Kami sangat terbuka apabila Staila ikut berkolaborasi dalam bentuk apapun, baik menulis acara atau kan ada PAI juga di Staila, bisa visiting lecture dengan Pak Ahmad Sulaiman. Monggo untuk implementasi kerjasama antara Staila dan juga Uni Purwokerto. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Faikotun dan dari pihak Staila. Boleh foto dulu, Pak. Boleh foto dulu, Pak. Boleh. Silakan Mungkin semuanya boleh di pesertanya. on cam ya semuanya ya. Kita foto terlebih dahulu, on cam dulu. Silakan. Mahasiswa dari Win Saizu, dari Universitas Wahid Hasyim, silakan. Atau dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dari mana lagi? Ya, silakan boleh on cam. Ayo teman-teman, on cam dulu. On cam. Wajah cantik tampannya, silahkan diperlihatkan. Mas Ali Mudin, Masya Allah. Mahasiswa teladan Pak Sulaiman. Masya Allah. Ya, ini. Kita hitung ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Masih Baik. tambah lagi itu, Bu. 3, 2, 1. Oh, dari 5 ya, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, cukup ya. Ya ampun, terima Cukup, sudah kasih. di screenshot. Sudah, Pak. Monggo di screenshot lagi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman mahasiswa.